Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di Simak sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Tak terasa kita sudah ada di Simak episode keempat dan alhamdulillah sampai saat ini kami bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel, narasumber-narasumber yang bisa berbagi banyak kisah dan pengalamannya dengan kita semua sahabat tembus dimanapun Anda berada. Dan di episode keempat ini telah hadir bersama kita semua seorang yang telah lama malang melintang di dunia pelayanan publik, kebijakan publik, dan sampai terakhir ada di soal pengawasan pemilu di Sulsel dan Indonesia. Telah hadir bersama kita semua Dr. Anus Laude Aromani Magister Hukum. Selamat datang Pak Arum. Ya, gimana Pak? Sehat-sehat? Hari ini? Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Di bulan Agustus di awal-awal kita sudah mulai menyambut kemerdekaan juga ini, gimana, masih semangat Pak? Semangat. Ya Pak, terima kasih sekali lagi kami sampaikan sudah hadir di program kami ini. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di program ini kita akan membahas dan membagi menjadi 3 segmen. Yang pertama itu adalah segmen 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Kita masuk ke segmen pertama. 1 kisah. Saya dan mungkin sudah banyak juga orang mengetahui bagaimana Bapak selama ini berkiprah sampai kemarin menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 periode, Pak Ari ya. Ya, tapi saya ingin mungkin mengajak kita langkah ke masalah lebih jauh. Sebelum Bapak berada di posisi yang tadi, kemudian juga sebelum Bapak mengabdi di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, bagaimana sih kisah Bapak? Mungkin dari sejak mahasiswa memang sudah suka dengan organisasi dan pengawasan Pak ya. Bisa dibagi bersama kita Pak? Oke, ya. Terima kasih Bang Nasrul. Saya baru menyadari bahwa ternyata akhir kisah saya itu selalu di ranah pengawasan. Saya baru menyadari. Jadi ketika saya karir saya itu di media sebagai wartawan, tentu salah satu tugas pokoknya adalah pengawasan melalui media. Kemudian sudah Di itu media apa waktu itu? saya di Pedoman Rakyat. Jadi di Pedoman Rakyat itu saya mulai dari dokter magang. Tidak magang? Ya, magang. Saya mahasiswa. Saya sudah magang di Pedoman Rakyat karena itu juga sudah melalui proses. Karena saya rajin menulis artikel. Tahun berapa itu? Itu tahun 8, saya semester 6, semester 7 sudah mulai menulis. Tapi sebelumnya sejak di madrasah saya sudah suka menulis cerpen. Saya dari kampung itu di sana di Wakatobi sekarang. Wakatobi ya. Ya tentu kalau kita membayangkan ketika itu sampai ke Makassar, ya untuk perjuangan juga karena harus melalui kapal kayu ke Bau-Bau, dan nanti di Bau-Bau baru naik kapal perintis, kapal bara, sampai ke Makassar. Untuk bersekolah di Makassar. Sekolah di Makassar. Saya waktu itu pertama-tama Makassar. Saya di Madrasah Madrasah. dia. Jadi di Madrasah itu saya sudah mulai nulis cerpen, gambar remaja. Dan setelah mahasiswa, saya di IAIN Alauddin Fakultas Syariah. Itu saya aktif juga di organisasi internal, kampus, senat, ya. Kemudian di eksternal juga. Bahkan di eksternal ini betul hampir tertunda semua. Karena Tertugas tulis ya. Saya di mana Pak? mulai dari IPNO. Alia itu di IPNO, kemudian selama mahasiswa saya terlibat pergerakan mahasiswa Indonesia, dan itu terakhir saya ketua Konjap Konjap apa?
Ketua Umum Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi ketika di kampus itu saya sudah lahir menulis aplikasi. Lalu kemudian saya coba menggagas bersama teman-teman untuk membuat suatu kabar kampus mahasiswa. Zaman itu Iya, waktu Orde Baru sudah jaya-jayanya berarti tuh Pak ya. kita berhadapan dengan rezim Orde Baru waktu itu. Ya, sebagai ketua organisasi pergerakan tentu ya kalau saya membayangkan juga waktu itu hampir kita tidak berpikir resiko gitu. So demo dan seterusnya. Nah, cuma saya diuntungkan. Saya selaku pemimpin demo, saya juga sebagai wartawan. Oh, Jadi jadi bukan aja soal teriak-teriak dia ya. cuma petugas dari kepolisian itu kadang-kadang ketemu saya itu heran. Ini kamu sebagai wartawan atau pemimpin demo? Jadi artinya dari represi aparat cenderung aman ya. Jadi karena rajin mengirim artikel ke pedoman rakyat, lalu kemudian sembilan pedoman rakyat itu meminta gimana kalau kamu sekalian ikut jadi reporter. Ini saya menerima itu sambil kuliah. Gitu. Kuliahnya hampir juga terancam karena selain aktif di organisasi ekstra, aktif sebagai wartawan, dan saya bersyukur karena dosen-dosen saya itu orang baik semua. Oh, Selalu mengingatkan, bagaimana dengan skripsimu, bagaimana dengan skripsimu. hampir jadi mahasiswa abadi waktu itu. Hampir masih abadi. Cuma saya diuntungkan waktu itu karena saya cepat selesai. Berapa semester? Waktu Ada banyak sekali lah sudah semesternya. sudah 2 digit juga. Saya ke KN 2008, nanti selesainya itu 90. 2019 ya. 2018. 2008. Kemudian selesainya 90. Jadi ada jeda kurang lebih 2 tahun itu saya enggak perhatikan itu skripsi ya. Fokus di gerakan ini. Ya, tapi selalu diingatkan sama dosen-dosen. Jadi ini sejak mahasiswa ini sudah aktif di dunia jurnalistik, Iya, khususnya di pedoman rakyat. ya. Makanya setelah lulus, Setelah lulus saya lanjutkan profesi sebagai wartawan. oke, di pedoman rakyat juga ya. Pedoman rakyat. Dan alhamdulillah saya dipercaya itu sampai posisi terakhir itu sebagai pemimpin redaksi sekaligus sebagai penanggung jawab. Dari mahasiswa magang Saya mahasiswa magang. sampai jadi pemimpin. Itu saya jalani profesi itu persis 20 tahun. Jadi 2007 sampai 2017. 97, Ya, 97 sampai 2017. ya, 2017. Jadi 20 tahun ya. Jadi, setelah itu saya sudah terlibat juga di panitia pengawas pemilu pada pemilu 2004 yang lalu. Oke, Ya, pemilu. di mana kan waktu itu kan pengawas pemilu itu ada unsur pers. Jadi saya ikut seleksi dan ada jalur unsur pers. Itu kan ada unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat, unsur pers, ditambah dengan unsur kepolisian dan kejaksaan. Yang dua ini tidak diseleksi, cuma diakomodasi oleh Dari instansi. instansi. Oke. Yang tiga ini memang ikut seleksi. Ketat juga waktu itu karena dari unsur pers juga cukup banyak yang Pasti mendaftar. Sulsel ini Pak, tinggal Sulsel. Selesai. Nah, selesai di situ saya kembali lagi ke media. Kemudian Waktu itu berarti masih panitia ad hoc, masih seperti Panwaslu waktu itu ya, ya. provinsi. Provinsi. Jadi setelah pemilu bubar Ya, kerjanya, tapi tetap kembali ke wartawan. Ya, kembali ke media. Iya. Jadi di tahun berapa waktu itu Pak? Ombudsman Bekasi pertama dibentuk. Ya, jadi saya resign dari media itu 2017. Oke. Kemudian 2007. 2007. Ya, 2007. Kemudian saya mendengar ada lembaga baru yang dibentuk oleh Wali Kota Makassar, namanya Ombudsman, lembaga Ombudsman Kota Makassar. Saya coba ikut seleksi di situ dan alhamdulillah saya terekrut 3 orang. Yang pertama Prof. Aswanto, Pak Mulyadi Hamid,
ya, untuk saya. Ya, saya Tiga orang bersyukur komisioner juga. pada waktu Ya, itu ya. saya bersyukur juga karena Pak Suwanto sudah doktor waktu itu, Pak Mulyadi sudah S2, Ya. saya masih S1. Tapi skillnya mungkin sudah SD ya. Jadi 5 tahun kita di Ombudsman Kota Makassar, lalu kemudian selesai satu periode, saya ikut lagi seleksi di Bawaslu. Waktu itu Bawaslu pertama kali dibentuk badan permanennya di tingkat provinsi, sebelumnya di tingkat pusat. Alhamdulillah saya lulus juga di situ 3 tahun. Jadi bahkan sebelum Ombudsman RI berarti kan 2007 ya. Iya. Di Ombudsman Makassar 2009 di Ombudsman. Bahkan itu sebelum Ombudsman RI membuka kantor perwakilan di Iya. Sulsel berarti Pak ya. Iya. Bahkan kita di Ombudsman Makassar juga ada semacam organisasi ombudsman daerah. Itu kita juga mendorong itu pembentukan ORI. Beberapa kali pertemuan termasuk kita juga diminta masukan dalam rangka pembahasan 2 undang-undang waktu itu, Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Itu di 2009 ya. Ada Undang-Undang 37 ya tentang ORI. Jadi ombudsman daerah itu ikut memberi kontribusi. Ya tentu berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman seperti ini model. Artinya sejak awal Bapak memang sudah sangat terlibat juga ya dalam pembentukan. Iya. Cuma ya kita sayangkan waktu itu memang kita juga tidak pantau sejauh itu bahwa ada norma yang ada di undang-undang itu yang melarang penggunaan kata ombudsman selain dari ORI. Oke. Sehingga langkah yang kami lakukan waktu itu termasuk Ombudsman Kota Makassar dengan Ombudsman Jogja yang memang menggunakan kata ombudsman, kita lakukan judicial review untuk Mahkamah Konstitusi. Untuk melalui tadi itu Ya, melakukan kita melalui penggunaan kata ombudsman. Kenapa? Karena tentu banyak alasan-alasan hukum yang kita sampaikan, dan kami juga dibantu oleh beberapa pakar. Ya. Yang lain itu ada Pak Prof. Isra sekarang, kemudian ada lagi dari Jogja, Sena Alis Murta. Itu menjadi ahli kami ya, untuk melakukan review atau uji undang-undang konstitusi. dan hasilnya Dan akhirnya dinyatakan itu tidak berlaku bagi pengguna, itu tidak menjadi privatisasi. tidak bisa dimonopoli hanya oleh Tidak bisa Ombudsman dimonopoli. RI begitu. Jadi ombudsman di daerah pun Ya, bisa menggunakan. Kan faktanya juga banyak ombudsman di tempat-tempat lain. Misalnya di media kan ada ombudsman. Iya betul. Ombudsman ini biasanya Kompas itu beberapa media ada juga ombudsmannya. Iya betul. Ya, tentu fungsinya hampir sama gitu kan. Bagaimana menampung, menerima, memproses pengaduan terhadap layanan. Jadi seorang pengawas lagi di ombudsman akhirnya di Bawaslu. Jadi saya sebagai pengawas media, dia Di ombudsman pengawas pemilu. dari Bawaslu itu berarti itu pun di awal-awal Bawaslu. Iya, Ya. Di 2000 berapa Bawaslu menjadi 2013. Itu pertama kali dibentuk permanen di 3 provinsi. Bapak ketua sudah. Alhamdulillah dia saya sama teman-teman periode jadi ketua. Tantangannya di awal itu gimana Pak? Iya, memang tantangannya karena lembaga baru yang harus kita perkenalkan kepada publik dengan mekanisme kerja yang sementara kita mencari bentuk juga. Di tingkat pusat juga belum punya pengalaman untuk kerja Bawaslu di tingkat provinsi. Jadi kita intens lakukan diskusi dalam rangka penyusunan regulasi peran-peran Bawaslu provinsi. Kemudian sampai sekarang kan sampai di tingkat Bapak. Tekan pada waktu itu sudah sangat besar juga. Kalau Iya, yang namanya kita berhadapan dengan dinamika politik pasti dinamikanya spesifik.
Itu yang saya menarik. Ini kan dalam kapasitas Bapak kan ya, dari media, kemudian di Ombudsman, kemudian di Bawaslu. Bagaimana untuk tetap menjaga independensi, bagaimana untuk bertahan di tengah mungkin banyak sekali tekanan-tekanan, apalagi ketika di Bawaslu kemarin ya. Itu Iya, tantangannya kayak gimana, Pak? saya karena diuntungkan ketika uh, sebelum di situ saya memang aktif di organisasi. Ya, saya karena saya dari KP itu dia kita juga menjadi representasi dari organisasi katakanlah di KNPI. Ya, di KNPI itu kita ketemu semua aktivis dari berbagai organisasi dan KNPI yang lalu itu ya boleh dikatakan dinominasi oleh putra putri elit politik daerah dan kita bergabung di situ bersama aktivis ya. Dan kemudian mereka ini buat transformasi menjadi pejabat daerah. Oke. Ya ini banyak jadi bupati, banyak jadi jadi gubernur. Itu teman-teman semua di Jadi KNPI. sudah jadi teman Bapak sebelum itu ya, Iya. Pak? Dan saya apa namanya saya memahami posisi mereka dan beliau-beliau juga memahami bagaimana karakter saya. Bagaimana? Gampang. Kak, Yang mereka pahami. ya kita kan di organisasi itu harus tetap mengacu kepada pedoman organisasi. Itu saja. Jadi mereka paham bahwa kalau rumah itu tidak boleh melenceng dari pedoman organisasi atau aturan regulasi. Itu yang saya rasakan ya, dan itu dipahami oleh teman-teman ya. Yang dulu kita berteman, dan kemudian mereka jadi pejabat. Bukannya itu biasanya begini, Pak. Biasanya orang kan itu terlalu lurus, itu itu nggak bisa diajak ego. Itu gimana itu? Menyeimbangkan antara antara di satu sisi berpegang pada pedoman atau Ya, undang-undang, di saya satu sisi tetap sering menyampaikan kepada mereka bahwa saya ini kan disumpah berdasarkan nih, ada sumpah ya. Ya, intinya itu harus tegak lurus dengan Tuhan. Perlu dipahami juga saya punya posisi. Ya. Dan saya bisa memahami Anda punya posisi, dan saya minta supaya jangan kita melakukan pelanggaran terhadap aturan. Ya, ada aturan bersama yang menjadi pegangan kita. Itu ya. dan saya mengerti. Dan mereka mengerti. Ya. Jadi namanya tegang-tegangnya itu mungkin di awal, lalu kemudian sama-sama kita sadar bahwa kita tidak boleh melanggar aturan. Jadi kita jangan sama-sama. Ada nggak yang pernah bilang, itu terlalu orang Iya, ada memang. Misalnya mereka minta supaya tidak bisa kak dikasih begini, tidak bisa pak, karena ini kalau saya longgarkan maka resikonya ke saya. Ya mungkin bapak enak, ya, tapi resikonya ke saya. Apakah itu sorotan publik maupun ada teguran dari atas kami. Itu saja. Iya, karena Bawaslu ini kan salah satu lembaga pengawas yang tadi itu dia berada di tengah-tengah pusaran Iya, kekuasaan politik ya, iya. konstelasi politik yang Apalagi dengan multi partai ini kan banyak kepentingan yang menggoda. Jadi kalau kita tidak konsisten pada aturan, kita bingung sendiri. Oke. Apalagi ya kita hadapi dari teman-teman juga. Gitu. Ya. Kalau saya layani ini teman satu juga. Udah begini saja kita konsisten pada aturan. Dan itu cukup ampuh Pak ya Iya. untuk Jadi aturan bersama yang harus kita terima. Oke, baik. Ya, kita masuk ke segmen kedua. Baru kali ini saya akan memberikan 3 berita, 3 isu yang kami ingin minta pandangan maupun tanggapan Pak Aru terkait beberapa isu ini. Isu pertama ini ada berita dari Okezone News. Di sini judulnya Bawaslu susut usulan revisi UU Pemilu, soroti sengketa hingga hoax. Mungkin apa sih yang perlu kita ubah dari undang-undang pemilu sekarang Pak? Sudah revisi. Pertama, Bawaslu itu sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Oke. Fungsinya itu mengawasi semua tahapan. Dan tentu dalam pengalaman saya menjadi pengawas pemilu selama 10 tahun dengan undang-undang yang beberapa kali berubah, ya.
dan hampir setiap kali pemilu dilakukan perubahan lagi, revisi. Ya, meskipun dalam proses revisi itu ada perbaikan-perbaikan, namun terakhir masih tetap juga ada sebagai penyelenggara dan pelaksana undang-undang, kita juga merasakan ada kekurangan. Ya, saya kira kalau sekarang ada gagasan untuk merevisi kembali, tentu Bawaslu harus membuat sebuah rumusan yang bisa memberikan penguatan terhadap kerja-kerja pilkada Bawaslu. Terakhir saya terlibat dalam diskusi ini. Bawaslu melaksanakan kegiatan evaluasi dan penguatan kelembagaan Bawaslu dalam rangka revisi undang-undang, dan di situ sudah banyak pikiran-pikiran yang sudah mulai akan dirumuskan sebagai sebuah dokumen surat membuat undang itu pemerintah dan DPR. Apalagi dalam kegiatan kemarin itu juga melibatkan DPR terutama dari Komisi 2. Jadi secara langsung mereka sudah bisa mendengarkan apa yang menjadi masukan masyarakat sekaligus keluhan Bawaslu melaksanakan tupoksinya. Mungkin kalau dari sisi pengawasan, apa sih yang kurang selama ini? Tentu pertama dari sisi kelembagaan, kalau kita melihat kerja-kerja pengawasan di pemilu dengan SDM yang ada itu saya merasakan tuh maksimal. Gimana? Ya, kan Bawaslu itu komisionernya di tingkat pusat itu 5. Oke. Ini juga ada kesalahan itu, ya. Kurang dikontrol oleh pihak pembuat undang-undang maupun Bawaslu sendiri. KPU 7, Iya. ya Bawaslu 5. Itu kayak kita semangat waktu itu kan harus ada kesetaraan ya antara KPU dan Bawaslu. Tapi lupa disamakan itu jumlahnya. Bahkan dari jumlah sudah beda. Ya, sudah beda. Kemudian KPU tentu lebih lama usianya, ya lebih awal dibentuk, sehingga SDM di situ sudah paham betul dengan dinamika regulasi yang dilaksanakan dari pemilu ke pemilu. Ya. Sementara Bawaslu kan baru menyusul. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat provinsi juga seperti itu. Ya. Kalau KPU, semua provinsi itu 7. Di Bawaslu ada yang 7, ada yang 5. Oh iya. Ya, alhamdulillah selesai itu masuk 7 di 9 provinsi. Tergantung jumlah pemilihnya kan? Jumlah penduduk, ya, jumlah kabupaten kota kalau sudah salah, luas wilayah dan seterusnya. Kemudian ini kan komisioner ini sudah terbatas. Di tingkat kabupaten juga ada yang 5, ada yang 3. Di Sulsel itu yang 5 ada 4 kabupaten. Makassar, Goa, Bone, Bandung, ya, saya dulu. Selebihnya itu 3. Ini kan kalau kita melihat mereka harus melakukan pengawasan, maka strategisnya itu adalah bagaimana memberdayakan staf. Staf itu kan mereka dibentuk untuk kerja administrasi, bukan untuk fokus pada ikut melakukan pengawasan. Tapi dalam kondisi seperti itu, staf juga harus dilibatkan sebagai pengawas. Berarti ada kewalahan juga. Ya, mereka tidak dalam posisi pengambilan keputusan. Oke. Pengambilan keputusan itu tetap di komisioner. Itu persoalan teknis di tingkat SDM. Ya. Ketika saya di Bawaslu provinsi, saya coba benahi ini dengan kita membangun kerjasama jaringan dengan lembaga lain. Ya, kita sebut dengan pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif dia
timnya melibatkan multi pihak. Oke. Jadi teman-teman media kita berikan pembekalan supaya bisa ikut mengawasi proses tahapan. Teman-teman organisasi pemuda dan remaja, kemudian para mobaling juga kita Semuanya diajak ke ya, sama-sama sama-sama. proses Terutama teman-teman NGO yang memang sejak awal menjadi kegiatan-kegiatan politik. Kita ada mereka menjadi partisipan sebagai pemantau. Oke, oke. Itu cara kita untuk bisa memperkuat tenaga pengawasan. Artinya memang masih banyak sekali hal yang untuk dibenahi ya, Pak. Perlu revisi Iya. undang-undang pemilu. Kemudian kita coba paradigma. Hmm. Ya tadinya itu kita fokus pada pengawasan, kita coba mendahulukan pencegahan. Oke, oke. Ya. Kenapa? Karena kalau penindakan itu energinya luar biasa. Betul. Kita butuh energi yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa selesaikan melalui langkah-langkah pencegahan, itu relatif kerja-kerja penindakan semakin baik. Oke, baik, baik. Artinya memang butuh penguatan ini ya dalam Ya. posisi Yang berikut itu dari sisi SDM. Ya. Dari sisi substansi undang-undang, juga kita merasakan bahwa disharmoni norma di dalam undang-undang, baik di undang-undang pemilunya maupun lintas undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan pemilu itu masih kita temukan banyak sekali. Norma-norma yang saling Iya. yang tidak Tumpang tindih. ya. Ya, tidak harmonis. Harmonis ya. Yang satu membolehkan, yang satu atau sama-sama melarang dengan sanksi yang berbeda. Nah, itu sebenarnya ya bagi publik itu bingung juga mereka. Makanya di rencana revisi undang-undang ini, saya secara pribadi sudah memberikan masukan kepada Bawaslu maupun kepada Komisi 2 supaya ini diarahkan kepada bentuk undang-undang yang sifatnya omnibus law. Oh, yang slow ya. Ya, Memayungi. ya satu undang-undang tapi menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga harmonisasinya itu bisa bagus, ya tidak parsial. Iya. Mereka sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah dan DPR. 3 undang-undang itu digabung menjadi undang-undang 7. Iya. Yaitu namanya undang-undang pemilu. Di situ ada undang-undang penyelenggaraan pemilu, ada undang-undang pemilihan presiden, dan undang-undang pemilihan DPR. Satu itu menjadi undang-undang 7. Ke depan saya usul kemarin supaya pemilihan kepala daerah masuk ke situ supaya satu paket. Bahkan kalau perlu undang-undang partai politik juga masuk di situ dan susunan anggota DPR. Karena itu kan semua bergerak di yang sekarang itu masih diatur di banyak undang-undang beda-beda sehingga kelihatan sekali subjektivitas. Iya. Masih ya karena ini kan yang membuat adalah ini kan produk politik. Betul, kita juga tidak bisa hindari. Memang selalu kita harus siap untuk kecewa ketika undang-undang itu disahkan. Ya. Saya punya pengalaman ketika saya kan pernah juga di Perludem, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Ya sekarang itu di tingkat pusat itu cukup memberikan masukan. Dulu pernah kita bikin draft undang-undang pemilu tandingan, ya sebagai bahan masukan kepada DPR dan pemerintah. Ya biasanya itu kalau rencana seperti ini itu masyarakat sipil bikin draft, akademisi atau politik bikin draft, kemudian DPR bikin draft, pemerintah bikin draft. Ini yang kita sampaikan ke pembuat undang-undang untuk menjadi bahan pertimbangan. Baik. Biasanya dari masyarakat sipil ini ideal semua. Ya, untuk masyarakat sipil, masyarakat sipil dan pemerintah ini ideal semua itu isinya, substansinya. Tapi begitu masih pembahasan cara politik, ya sudah proses politik yang kadang ada juga ya. Betul. Makanya harus tetap banyak
yang mengawal untuk Iya. revisi-revisi seperti ini, Pak Iya. ya. Siap. Masih banyak sekali juga yang ingin kita kupas di sini, tapi kita coba ke isu kedua. Iya. Ini sering juga di isu kedua ini. Dari Kompas kami mendapatkan ada berita soal ASN dilaporkan tak netral bahwa usut pejabat di Spenda yang berkampanye. Ini di tahun lalu ini ada berita seperti ini. Saya ingin minta tanggapan Bapak juga soal isu yang kerap juga dilakukan soal netralitas ASN. Iya. Pertanyaan saya begini, Pak. Apa memang memungkinkan ASN itu netral? Saya kira tergantung dari personnya. Tentu dengan segala risiko. Ya. Ya, karena kalau pengalaman kami melihat perilaku ASN dalam proses-proses pemilu, semasa ASN itu punya standing. Standing? Jadi misalnya punya target-target. Misalnya terutama di pemilihan kepala daerah. Ah. Kalau misalnya dia tidak terlibat, maka tentu ya jangan berharap untuk mendapatkan posisi Promosi. promosi. Karena ya terpilih itu nanti akan menentukan Betul. ya karir ASN di daerah itu. Memang dramatis. Kemudian kalau dia aktif, ada konsekuensi. Kalau misalnya ditemukan oleh pengawas pemilu, dilaporkan ke pengawas pemilu, maka ada proses-proses yang bisa mencederai karirnya. Betul. Misalnya begini. Cuma sekarang ini ada juga persoalan ini karena Komisi Aparatur Sipil Negara itu kan dihapus. Sudah dibubarkan. Iya, di undang-undang ke ASN. Jadi cuma sekarang kan tetap fungsi itu tetap ada di PKN. Bahkan pernah saya satu pos dengan orang PKN, mereka bikin peraturan yang cukup bagus. Misalnya ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas itu dia tidak akan cabut. Jadi NIP-nya itu diblokir. Oke. Diblokir. Oleh BKN ya? Iya, oleh BKN sampai sanksi itu dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau dulu itu kan tidak dieksekusi itu meskipun dia melanggar, tapi kalau pejabatnya yang terpilih yang diuntungkan waktu itu ketika dia netral tidak akan dieksekusi, bahkan dipromosi. Itu dia. Iya, karena kan begini teman-teman. Ada dihukum malah dipromosi. Iya. Bahkan ada ASN itu bangga kalau dia diproses oleh Bawaslu. Sampai ada yang Iya, begitu. kalau ada di koran misalnya, ya ketika calon itu terpilih, dia bawa itu klip korannya bahwa bos saya habiskan ini mendukung bapak, masa bapak mau korbankan saya. Itu langsung ya. Iya, Iya betul. aduh, jadi memang agak susah juga. Jadi memang Tapi memang mereka seperti bertaruh juga ya, ada. Iya, karena itu tadi mau mendukung mau diampun itu beresiko bagi dia. Dia akan dianggap saya tidak mendukung saya. jadi peran-peran ASN yang tidak netral itu misalnya dia secara sembunyi-sembunyi melakukan kampanye, kualitas terhubung ya, ada yang lain. Itu fasilitasi. Ya, misalnya pengadaan atribut kampanyenya ada ASN yang berani menanggung. Sampai ada itu. Sampai ada. Ya, tentu kan mereka berharap ada posisi mata air yang dia akan dapatkan kalau calonnya terpilih. Ya. Tapi ada juga yang akhirnya curhat ke saya waktu itu, ternyata bukan mata air yang dapat tadi, air mata. Dia ketahuan bahwa dia selebrasi satu pasangan calon, ya, dan dia kalah gitu. Sudah ya dalam posisi yang tadinya dia kepala dinas, dia nunjuk. Langsung nunjuk. Itu resiko ya. Jadi saya kira Dan banyak memang laporan seperti ini di Bawaslu, Pak. banyak. Terus kemudian sebenarnya ada juga pikiran-pikiran objektif dari teman-teman ASN. Mereka mengharapkan kalau bisa kami di ASN disamakan dengan TNI Polri. Tidak diberikan hak pilih. Tapi saya bilang itu agak lain juga ya. Karena
Maka perbedaannya hanya di memilih atau tidak memilih. Dapat kepentingan untuk promosi jabatan tetap sama. Oh, Maka keinginan untuk bermain baik, untuk tidak netral, mendukung calon untuk sangat salah, tetap ada. Tapi ada juga bilang, sekalian mendahului pada bingung juga. karena itu kan dia banyak juga yang curang tentang begitu. Iya. Dilema antara mendukung dengan kemungkinan yang didukung akan terpilih atau tadi Iya, karena biasanya itu kan ya ini yang sering berlaku. Ya. Satu ASN itu dibebankan merekrut 10 sampai 20 orang gitu. Nah, ketika dia tidak jalankan, dianggap bahwa tidak mendukung yang bersangkutan. apalagi ikut incumbent ya. Iya, incumbent. Ya. Jadi memang saya Ini masih isu yang butuh. saya kira pembuat undang-undang Iya. kan sebenarnya tergantung dari ASN saja. Karena ada juga kepala daerah yang saya coba ngerti, meskipun dia mendukung, ya, tapi kalau dia punya potensi tidak ada untuk jabatan itu, dia ambil yang netral, tapi punya kompetensi. Ada kemungkinan juga untuk netral. Iya, ada. Cuma kadang-kadang dianggap kalau kita netral, kita dianggap tidak keluar keringat. Kalau keringat jadi jangan apapun nanti kalau Iya. Oke, Bang. Wah, itu sangat menarik kan, Pak. Karena itu tadi selain di Bawaslu juga dilaporkan di Ombudsman pun biasanya Iya. kami menerima laporan-laporan seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut dulu Iya. ke isu ketiga. Ini tadi kan sempat Bapak juga di Ombudsman Makassar. Ya, nah, saya pengen angkat satu isu juga ini. Ini perkuat sistem SP4M, Ombudsman minta evaluasi pengelolaan pengaduan. Nah, yang saya mau highlight di sini soal pengelolaan pengaduan internal. Nah, Pak, dari pengalaman Bapak baik itu di Bawaslu maupun di Ombudsman Makassar, apa sih yang perlu dibenahi dari sistem pengaduan internal di masing-masing instansi ya? Dan kaitannya juga dengan Ombudsman. Saya kira di undang-undang itu sudah mengatur bahwa ada kewajiban setiap badan-badan publik untuk buat sarana, Benar. sarana pengaduan Internal. ya di internal masing-masing. Kalau menurut saya Polri harus mencoba mendorong itu di setiap unit setiap badan-badan publik terbentuk unit pengaduan. Nah, bahwa kemudian nanti mungkin di situ ada problem lagi. Karena di situ kan disebutkan membentuk unit, lalu kemudian mengangkat pejabat yang berpotensi di undang-undangnya itu kalau saya salah ingat. Maka tentu ada persoalan lagi, apakah pejabat yang kompeten itu dalam posisi sebagai pejabat struktural ataupun sengaja. Ini yang harus dipastikan dulu oleh pemerintah lah, atau mungkin Kemenpan mungkin bisa. Karena ketika kami saya di bawah seluruh Bapak di Ombudsman Kota Makassar, sempat kami diskusi dengan Kemenpan. Kami kita diskusikan di sana dan sepertinya mereka setuju kalau pejabat itu ditetapkan statusnya sebagai pejabat fungsional, bukan struktural. Fungsional pengawasan unit misalnya. Ya, jadi dia betul-betul fokus menerima pengaduan dan memproses dia pengaduan yang masuk. Karena dia posisinya jelas dan ada penghargaan. Ya. Karirnya penghargaannya jelas. Kalau Polri bisa termasuk perwakilan sosial bisa mendorong itu di semua badan-badan publik, saya kira relatif agak ringan ya Polri, karena tinggal mengevaluasi saja. Ya, mungkin ada persoalan berikutnya lagi tadi selain statusnya juga soal hal kerja mereka, SLP-nya ya. Supaya pejabat unit ini bisa bekerja lebih terarah, harus dibikinkan SOP. Dan saya kira Polri bisa membantu itu. Betul. Ya, karena kan kita tahu lah, kadang-kadang di badan-badan publik itu malas membuat regulasi-regulasi yang sifatnya mekanisme seperti SMP ya. Apalagi kalau tidak ada audit. Kalaupun ada sekarang hanya bisa bikin absen, serahkan kepada tim. Itu tidak apa-apa.
dan Betul, betul. jelas ada alat kerja. Iya, Ya, supaya supaya bisa mereka pakai ya. unit ini bisa Jalan yang tingkat dievaluasi. Ya, apakah apa masalahnya ketika SOP ini tidak dilakukan. Ya, yang terakhir di sini juga penting. Saya coba melihat dari sisi undang-undang lain, undang-undang kesehatan misalnya. Ya, teman-teman profesi eh, kesehatan, dokter maupun perawat dan seterusnya, itu banyak sekali ancaman-ancaman di situ ya, mengancam mereka ketika tidak bekerja sesuai dengan SOP. Ya, karena di situ ada pidana, ada perdata, ya, ada sanksi administrasi. Tapi kalau ketika mereka punya SOP dan bekerja sesuai dengan SOP, itu relatif mereka bisa lebih terhindar, aman ya. Iya, iya. lebih aman. Apalagi memang majelis majelis etik masing-masing organisasi juga cukup keras itu terhadap anggotanya. Artinya kalau ada mekanisme internal, hal-hal seperti itu bisa diselesaikan dulu secara Iya. internal. Pengalaman saya di Ombudsman Kota Makassar, sempat kita masuk ke dinas kesehatan, membantu mereka menyusun SOP. Oke. Ya, karena ketika kita coba baca perda terwali ya mengatur tentang sistem kerja di daerah kesehatan, itu masih banyak sekali ruang-ruang yang buat mereka bisa apa namanya tidak kerja maksimal. Ada resiko di sana ya. Oke, baik, baik. Intinya dengan ini memang untuk memang penguatan ya, untuk pengaduan di internal di masing-masing instansi. Baik, terima kasih. Baru untuk 3 isu yang sudah kita bahas kali ini, saya kira sangat menarik dan dalam tadi sudah dibahas oleh Pak Arul. Untuk selanjutnya kita masuk ke segmen 7 fakta. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, segmen 7 fakta. Saya akan memberikan 7 pernyataan dan mungkin ada pertanyaan juga kepada Pak Arul. Dan Bapak menjawabnya dengan singkat, padat, dan cepat. Pak ya. Ya, Dan tentu saja ini bukan pertanyaan terus untuk baru. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Bagi Bapak, andaikan Pak, jika Bapak seandainya dulu tidak di Ombudsman Makassar ataupun di Bawaslu, kira-kira profesi apa yang akan Bapak jalani pada waktu itu? ya, saya juga bingung. Ya, Apa kira-kira profesi yang mungkin Bapak karena pikir kalau kita mau cita-cita dari kampung, itu hampir tidak ada cita-cita. Kan kita orang kampung, tidak ada televisi, radio terbatas. Yang saya ingat waktu itu memang seorang wartawan yang datang meliput di upacara 17 Agustus kalau saya tidak salah di kampung itu, saya lihat, wah ini nggak ada juga ini. ini sesederhana itu Itu cita-cita kan itu ya. menjadi wartawan ya. Artinya pun kalau tidak menjadi apa di Ombudsman Bawaslu mungkin akan menjadi wartawan. Kenapa? Karena saya melihat respon masyarakat Luar biasa ya. terhadap wartawan waktu itu terus. Ya, jadi saya bilang, wah, Oh seperti kayak dihormati sekali waktu itu wartawan. nih, Kita semua semua orang ditakut-takut sama wartawan. wartawan Waktu itu ya. Ya, beda sekarang. Yang terlalu banyak. Artinya tetap menjadi wartawan mungkin ya. Iya. Kalau tidak dia Ombudsman apapun dia Bawaslu. Ya menarik. Ini sama ke pertanyaan kedua ini. Tadi juga nanya. Saya ingin tanya nih. Andaikan misalnya juga Bapak lebih milih tinggal dan menghabiskan waktu di desa atau di kota nih? Ya, itu kan pilihan-pilihan bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi itu, maka yang paling banyak itu di kota. Di kota ya? Nah, kita bisa berbagi melalui berbagai media. Tapi dari sisi mungkin kalau di kampung itu betul-betul orang yang tidak pernah mendapatkan sesuatu dari yang lain dan kita bisa langsung memberikan sesuatu. Masih sering kamu juga ini Pak. Kayak Bapak ke di mana waktu Di dia? Wanci. Di Wanci ya. Apalagi sekarang waktu Tobi kan sudah terkenal kemana-mana Pak. Sudah jadi salah satu Ya, destinasi wisata. Jadi pemekaran dari Buton dulu. Iya. Sudah jadi anunya. Oke, saya masuk ke ketiga nih.
Fakta atau hoax? Apa? India merupakan negara dengan waktu pemilu yang terlama di dunia. Fakta atau hoax? Fakta ya. Fakta betul sekali. Iya Pak, di India sebagai negara dengan populasi nomor 2 itu memang punya waktu di sana. Ternyata untuk mencoblos itu butuh Ya. waktu sampai 5 minggu katanya. Sampai 5 minggu untuk memilih 543 anggota parlemen di India dengan negara federasinya. Oke, saya ke pertanyaan keempat. Ini nih, Bapak lebih suka kerja di belakang meja atau di lapangan? Ya Pak. Kenapa Pak Abdul juga lapangan? Iya, memang terbiasa di lapangan itu. Oke. Jadi sejak jadi wartawan kan kerjanya di lapangan. Waktu memegang di kayak di ketua paslon pun lebih suka juga. Jadi meskipun saya sudah berfederasi, tetap saya meliput. Oh iya. Ya, tentu Ya. kita memperlihatkan kepada adik-adik bahwa begini caranya meliput. Termasuk misalnya menghindari amplop. Oke. Ya. Itu kenal ya. Nah, itu kan ada lama itu kalau di teman-teman media. Iya. Saya coba menghindari. Memberi contoh bahwa kita pekerja profesional itu harus objektif dan tidak boleh harus objektif sesuai apa adanya dan kalau caranya harus menghindari pemberian Amplop itu ya. Wah, artinya orang lapangan ini kalau istilahnya sekarang ini. Baik, Pak. Ya, oke kita ke pertanyaan ke 5. Fakta atau hoax lagi nih, Pak. Fakta atau hoax? 56% dari total pemilih pemilu 2024 adalah milenial dan Gen Z. fakta. Fakta. Memang di lapangan kemarin seperti itu. Iya. Fakta ya, benar juga. Benar, karena data terakhir itu Pak, jumlah ini sudah mencapai 115,6 juta jiwa. Ya, berarti kan pemilih muda sekarang salah satu. Nah, itulah sehingga yang melatar belakangi juga Bawaslu melakukan sosialisasi pencegahan politik uang itu ke pemula. Oh, Kita tidak ingin pemula ini mengikuti jejak senior-seniornya ya pragmatis. Jadi kita masuk sejak sejak awal ya. jangan ada SMA kelas 2 dan kelas 3 itu sasar. Oke. Karena mereka jumlah pemilih lebih dari setengah. Pemilih kita di 2024 kemarin Pak ya adalah Gen Z. Oke. Pertanyaan ke-6 nih. Pilih lagi nih Pak. Bapak lebih pilih mana nih? Jalan-jalan keliling kota di akhir pekan atau camping di gunung untuk menenangkan pikiran? Di Golkar saja Waduh, keliling kota di kota. Dan saya setiap pagi itu keliling kompleks. begitu Pak? Keliling jalan kaki begitu. Kalau akhir pekan itu kalau tidak ke pantai ke kampus Unas Oh gitu ya? atau di Boulevard gitu. Jalan-jalan menangkap pikiran dari kota ya? Itu biayanya besar. Saya kira juga kena tulisan cabang gue. Aku masih biasa lari atau jalan-jalan jauh ya? Jalan ya? Tentu Pak, luar biasa ini Pak. Oke, terakhir Pak. Satu pertanyaan lagi buat baru. Kalau ada hal yang masih bisa diulang dari masa lalu Bapak, itu masalah. Ya, itu masa pacaran. Makanya saya rawat itu dengan ketua pacaran yang istri saya. Iya. Pak Ibu, yang udah nonton ini posting. Langsung di ngopal via food podcast nyobus kan Ibu. Jadi masa-masa pacaran ya. Iya. Masa-masa ringan, belum ngurus negara mungkin ya waktu itu ya. Masih ngurus ibu negara. Ya terima kasih. Saya padahal tadi mengira masa-masa mungkin waktu masa-masa aktivis, masa-masa ternyata masalah pacaran. Oke, baik, terima kasih baru. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di podcast Simak kita kali ini. Sudah banyak sekali tadi kisah, pelajaran, pengalaman, dan juga hook ataupun tadi pilihan-pilihan baru yang sudah dibagi bersama sahabat ombudsman semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat semua yang telah membersamai dan telah menyimak program Simak podcast edisi keempat kita kali ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi,
Untuk bagaimana kami supaya semangat, jangan lupa terus like, comment, subscribe, dan share video podcast ini ke jejaring dan kepada sahabat-sahabat semua yang lain yang mungkin belum sempat menonton podcast kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Aruk, Pak Dr. Munteratus Sode Arumahi, Magister Hukum yang sudah menyempatkan diri hadir hari ini. Semoga dengan semangat dan inspirasi yang dibawa sama Pak Aruk kita di episode kali ini bisa menjadi penyemangat dan membuat kita untuk terus semangat mengawasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi. Saya Sulega Putra selaku host undur diri. Beranilah berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengurus ibu negara. Ya, terima kasih. Saya padahal tadi mengira masa-masa mungkin waktu masa Pak ya. Abdullah bin Huzair. Oke. Pertanyaan ke-6 nih. Pilih lagi nih Pak. Bapak lebih milih mana nih?